Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian coba menulis. Ya, perlihatkan ke kami Anda menulis. Tulis dulu, coba tulis. Alhamdulillahirabbil alamin. Mengajar. Ya, hana alif lam. Apa kali mengajar? Mengajar no. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Silakan Pak Bani. Ibu di mana mengajar, Bu? Ya, Pak. Di mana tugas sekarang? Di SD 18 Melabu, Pak. Oh, SD 18 Belabu. Dulu kuliah di mana dulu? Stay di Kurundeng, Pak. Stay Tengku di Runding. Oh, oke. Ya. Tadi saya ada dengar Ibu tadi kelompok. Ya. Mengapa Ibu buat kelompok itu? Ada apa alasannya buat kelompok? Oh, karena kami kan materinya tentang beriman kepada Nabi dan Rasul. Jadi kami memakai metode kooperatif MED. Jadi bekerja sama di dalam kelompok. Jadi
anak-anak aktif di dalam kelompok. Semuanya bisa waktu ada soal semuanya orang tuh mencari mengenai materi tersebut. Misalnya tentang nama-nama nabi, perbedaan nabi dan rasul, arti nabi. Jadi itu per kelompok kami buat Pak di sekolah. Misalnya kelompok 1 kena tugas tentang perbedaan nabi, kelompok 2 tentang nama-nama nabi, kelompok 3 nama nabi juga, cuma kelompok 3 kami kasih dari nomor 12 ke nomor 25. Ini bagi kayak gitu. Karena kan anak-anak kami semuanya kan ada 30 orang, cuman ada yang non di situ. Yang nulis. Jadi enggak sampai lagi 30 orang kami. Jadi tinggal Oke, itu kelas berapa Ibu? Kelas berapa tadi? Kelas berapa? kelas 4, Pak. Oh, kelas 4. Coba Ibu jelaskan materi beriman kepada Rasul tadi. materinya beriman kepada Rasul apa tadi? Apa saja? Materi beriman tadi apa saja? Coba. Oh, materi beriman. Beriman kepada pengertian iman kepada Nabi dan Rasul, perbedaan Nabi dan Rasul, nama-nama Nabi dan Rasul. Coba jelaskan. Beriman kepada Nabi dan Rasul apa itu? Beriman kepada Nabi dan Rasul, kita meyakini dan mengimani bahwa Nabi dan Rasul itu adalah utusan Allah. Kita mengamalkannya dan mengikrarkannya dengan hati dan mengamalkannya dengan perbuatan. Penjelasannya kepada siswa bukan kepada kita, coba. Ibu yang menjelaskan makna beriman, kemudian bagaimana beriman kepada Nabi dan Rasul kepada siswa kelas 4. Nah, coba. Saya menjelaskan kepada anak cara beriman kepada Nabi dan Rasul dengan mengikuti contoh teladan Nabi dan Rasul. Misalnya Nabi Muhammad. Contoh teladan Nabi Muhammad memperbaiki akhlak manusia. Nabi Muhammad contohnya Nabi Muhammad menyayangi anak yatim. Habis itu melaksanakan sholat 5 waktu, mengerjakan puasa, melakukan amal baik, tidak mencela teman, berpuasa di bulan suci Ramadan. Itu Pak. Sekarang pertanyaan Bapak selanjutnya. Apa alasan Ibu menggunakan video di dalam pembelajaran itu? Padahal siswanya baru kelas 4, kemudian materinya materi beriman kepada Rasul. Nah, coba. Menggunakan video karena dengan melihat video tersebut anak-anak nanti bisa paham mengenai bagaimana cara kita beriman kepada Nabi dan Rasul, bagaimana kita menjalankan rukun 4 rukun iman yang keempat itu beriman kepada Nabi dan Rasul. Oke Pak, saya sudah. Selanjutnya Bapak Marzuki. Ya, baik. Ibu Herita, Ibu guru apa tadi PAI? Baik, Pak. Ibu guru PAI, tapi baca Al-Qur'annya kapan belum bisa? Doa terakhir, Pak ya. Oke, waktu belajar baca dari penutupan awal kelas, Pak ya. Waktu akhir pelajaran, Pak ya. Waktu akhir pelajaran kami biasa di kelas itu cuma baca surat Al-Fatihah aja, Pak. Bukan, Ibu tadi baca Al-Quran, Alif Lam Mim sampai seterusnya itu banyak salahnya, Bu. Kadang-kadang karena kami kena pertama, Pak. Kadang-kadang kami gemetar. Enggak, kalau bisa semua nggak apa-apa. Ibu nggak ini apa namanya memanjangkan huruf di tempat yang tidak panjang, ya kan? Kemudian wakafnya salah, Karena ada ya. takut. Itu Tegang, nilai Pak. Al-Qur'annya rendah sekali, Bu ya. Nilai Al-Qur'annya paling rendah tadi itu. Ibu nggak bisa baca. Gimana jadi Ibu jadi guru PAI nggak bisa baca Al-Qur'an, ya? Oke. Saya lanjut ke ada 2 hal lagi yang belum ditanyakan terkait dengan P5 ya. Jadi kalau di situ yang menjadi P5-nya apa, Ibu? Proyek P5, Ibu? Membuat ekoprint dari daun, Pak, mewarnai.
mewarnai Hubungannya dari dengan daun. pelajaran Ibu? Iya, Hubungannya dengan pelajaran Ibu? itu pelajaran umum sebenarnya, Pak. Enggak bisa. Dia harus hubungan dengan Oh, pelajaran lah kalau Ibu. pada Kalau pelajaran P5. kami, Pak ya. Ya. Tapi kalau di sekolah kami memang satu, dia satu. Kalau P5 tuh memang satu, Pak, baru. Karena kan kami baru, ini mau masuk tahun kedua. Jadi tahun kemarin itu dulu. Materi tentang P5-nya itu gaya hidup berkelanjutan itu. Maka buatnya ekoprint, Pak. Mewarnain warna alami dari daun itu. Misalnya daun-daun Ya kan kresen itu, pelajarannya kan daun pelajaran jati. PAI. Pelajarannya kan PAI Bu ya. Iya, kami Ah. PAI, cuma itu pelajaran umum yang dibuatnya karena Kan satu dia kelas satu. dalam kurikulum Merdeka itu tetap ada dia. Oh, ada juga, Pak ya? Mungkin kami belum. PPRA-nya ya. Bisa kita ini, Kemudian Pak, apa untuk namanya? Kita buat kayak Asmaul Husna, tulisan Arab kita buat kayak ditaruh manik-manik itu bisa, Pak? bukan, dia ada pelajaran yang diambil dari kan ada pelajarannya di situ, ada nilai-nilai yang dalam P5 PPRA itu apa? Kan ada nilai-nilainya yang dipelajari di situ. Ada gotong royong, ada apa? Kan nilai-nilai itu yang dimaksudkan harus ada dalam setiap pembelajaran. Misalnya Pak ya? nanti ketika disuruh buat tim fun, rame-rame buat tim apa itu nilai apa yang dipelajari dari sana. Itu bukan hanya itu saja yang nanti Itu, ada Pak ya? ininya dia ada tahapannya. Oke Bu, untuk PTK Ibu buat PTK apa kemarin? Beriman kepada Nabi Rasul juga, Pak. PTK-nya apa Iya. judulnya? Judul PTK? Judulnya penerapan pembelajaran kooperatif make pada materi beriman kepada Nabi dan Rasul kelas 4 SD Negeri 18 Melabuh, Aceh Barat tahun 2024 2025, Pak. Apa masalahnya? Nggak ada masalah judulnya itu. Make. Masalahnya Ya. mungkin, Pak, kan kami Jangan buat mungkin Bu. permasalahannya dalam metode yang sebelumnya nilai anak-anak itu rendah. Jadi mungkin dengan adanya metode make kooperatif make ini anak bisa naik nilainya. Bisa naik nilainya dengan dia bekerja sama dalam satu tim. Jadi anak-anak itu bisa dia naik nilainya dengan kerja sama. Kadang isi ini lebih pandai. Ya, berarti dia bekerja itu sama di dengan judulnya kawan. harus ada untuk meningkatkan hasil belajar siswa dalam kayak itu. Makanya biar muncul masalah kalau begitu judulnya seperti deskriptif saja itu. Jadi penggunaan match ya untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada apa gitu. Jadi biar muncul masalahnya. Oke. Ya. Pak Fakri sudah dari saya Pak Fakri. Sudah. Ya, silakan boleh keluar Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.